Nitanya ada di mana, Nesti? Tadi bukan Nita. Itu Nita cantik sekali. Iya, bukan, tapi dia bukan Nita. Enggak, dia Nita. Nesti. Dia Nita, dia cantik sekali. Iya. Ini. No. Ini. Jangan. Ini mainan kita, Nita. Jangan dimakan lagi. Nesti, tenangin diri kamu ya. Kita terusin. Kita coba bantu kasih solusi. Tapi saya juga satu hal yang perlu saya tekankan di sini. Ternyata Nesti bukan hanya makhluk gaib yang suka juga, tetapi Nesti split. Slip. Dia itu punya kecenderungan tendensi ke arah gangguan. Gangguan kepribadian, mental, jiwa. Dia mirip sekali dengan Nita. Cantik sekali. Dia bukan Nita, Nesti. Suaranya bagus. Nita. Aku takut. Ki, maaf ya Ki. Maaf ya atas terjadinya kayak gini. Minum dulu dong, biar kamu lebih tenang. Di sini saya bawa. Nesti, denger ya. Itu ya! Nita. Itu pasti Nita. Nita, kamu di mana, Nita? Itu pasti. Tiba-tiba jadi banyak Itu pasti jangkrik. punya Nita. Itu Sosok pasti punya burungnya ini ada di Nita. sini, Ran. Itu mainan dia. Nita. Makanannya Nita itu. Iya, mana dia? Ini mainan kita, Nita, kamu Coba di lihat, mana? awas, kasih lihat. Nita. Ini mainan kita. Nita, kamu di mana? Aku minta maaf, Nita. Berarti emang si Nitanya itu ada ya? Ada. Itu temen aku. Tiba-tiba Kita selalu muncul bermain sosok. pakai ini. Nita. Ayo kita bermain. Mbak, saya mohon supaya Mbaknya ketemu ahli kesehatan dulu. SPKJ ya. Duduk dulu. Spesialis kejiwaan. Untuk di treatment, tapi bukan gila ya. Maksudnya biar gak ganggu. Ini termasuk agresif. Nyerang soalnya ya. Dia itu ada makhluk halusnya. Kemudian setengah-setengahnya lagi dibully dan memori masa lalunya. Jadi nggak punya teman. Akibatnya kalau lihat kayak perempuan seperti ini, Kiki Amalia, dan kemudian punya energi yang sangat bagus, kayak pengen dia nggak cuma sama yang lain juga, ya iyalah jadi susah berteman dong. dia nggak Jadi cuma susah sama dia Maki bersosialisasi. doang, dia sama semua orang. Itu teman saya beneran. I know. Dia ada. Iya oke. Iya. Dia ada tapi Kayaknya kita main ini. Itu bukan makanan kita. Enggak, dia selalu mengajarkan saya untuk ini, makan ini. Ini keseharian kita makan ini kok. Iya oke, ini mungkin makanan Nita, tapi bukan makanan kamu. Tapi dia mengajarkan itu. Ya udah jalannya dibuang aja ya, Nita. Ini mau diterusin Nesti ya. dia. Nesti. Kamu mau lepas nggak Nesti? Yuk, Iya, aku pelan-pelan. mau. Pelan-pelan ya. Aku mau lepas. Aduh, kejadian kayak gini ntar orang pada takut sama kamu. Bukannya punya banyak teman, Jadi jauhin. Iya, aku jauhin. mau lepas. Jangan makan. Aku nggak mau dibully terus. Serius lu? Enggak, tar dulu masih banyak kan. Serius lu? Dia periksa dulu di belakang deh. Iya. Oh iya lu. Oh bener-bener. Ini dia tuh. Itu satu. Dilihat dong di belakang. Tolong liatin Kiki. Si Nesti dengerin Roy ya. Mbak Kiki bukan Nita. Dia Mbak Kiki Amalia. Ya. Ingat baik-baik. Nesti tidak boleh berpikiran aneh-aneh dan menyerang orang lain secara agresif seperti ini. Sayangnya kamu perempuan di sini.
saya tidak bisa melakukan banyak aktivitas untuk mendorong ataupun apa. Tapi kalau kamu laki-laki mungkin tadi lihat seperti itu, saya akan marah. Saya mau berubah. Saya nggak mau dibully terus. Nggak apa-apa. Orang-orang nganggap kamu seperti apa, nanti saya akan bantu menelusuri lokasi, tempat, atau apapun itu yang membuat kamu menjadi lebih tenang atau memecahkan misteri di tempat tersebut ya. Saya janji, Nesti. Saya akan melakukan investigasi dan penelusuran lebih dalam lagi ya, sehingga kamu tidak gundah gulana. Nanti ada yang saya buang atau harus seperti apa, nanti akan saya lihat di lokasi Mbak Nesti. Terima kasih, saya mau berubah. Pasti sabar ya, kuncinya sabar dulu. Saking gak punya temen sih ya. Itu dia makanya. Dulu dia teman saya. Tapi sekarang bukan. Kita duduk dulu deh. Gini ya, Mbak Nesti. Kenapa jangkrik sih yang dimainin? Gimana ceritanya? Karena itu makanan dia. Oh, Dia aku tahu. suka. Oh ya, tahu nggak kenapa jangkrik? Burung makannya jangkrik. Oh, Tapi kan kenapa dia ikutan makan? karena itu teman saya. Itu Favorit dia. Tapi dia sadar nggak sih sebenarnya Roy, dia ngelakuin itu? Sebenarnya sadar, tapi dia kesadarannya udah terganggu loh. Sampai dia bisa nyerang dia. Tapi kalau misalnya nih, saya mau nanya, Nesti jawab jujur ya, ke psikiater aja deh. Terus udah pisah sama Nita, nggak apa-apa kan? Ya, saya mau bisa sama dia. Oh iya. Saya mau udah. normal. Ya udah kalau gitu ntar ditangani oleh ahli medis yang tepat ya. Supaya enggak. Saya mau berubah. Saya mau bermain sama yang lain. Ya berarti mulai dari stop makan ini Nesti, Iya. main-main dengan ini. Mungkin akan sulit. Karena saya menjalani bertahun-tahun dengan dia. Selama 5 tahun. Saya berteman. Aduh, dia kayaknya nggak bisa tenang deh. Mikirnya dia udah perlu di cleansing nggak sih Roy? Sementara saat ini sebelum ada penelusuran. Perlu di cleansing atau tidak? Ya menurut kamu biar dia lebih tenang dan bisa berpikir dengan ya paling nggak ini nggak bisa diajak ngobrol karena langsung Nita mau pisah tapi dia ngelihat ada sosok Nita. Mau pisah tapi dia nggak mau berhenti makan jangkrik ini. Saya minta madu dong. Madu. Madu. Kenapa madu, Roy? Madu itu menetralisir dan efek madu itu kayak memberikan satu kayak tone down. Energi positif bikin lebih tenang gitu ya. Sekarang si sosok burung itu masih ada di sekitar kita dalam studio ini. Masih ada, makanya tadi saya ngeri. Iya, Banyak banget. dia ikut main ke sini. Dia menemani saya di sini. Mbak Nesti, sekali lagi ya, ini bukan Nita ya. Jangan aneh-aneh tiba-tiba udah itu. Puas. Tiba-tiba kamu loncat ke situ. Aku nggak mau, soalnya kasihan. Kita harus menghargai orang lain kalau mau dihargai. Tapi dia mirip Nita. Iya. Cantik. It's not real. Apa maksudnya? It's real, tapi bukan gitu. Ya. Kamu Mau diapain, Roy? Diminumin? biasanya kalau orang lain menyembuhkan orang yang kesetanan atau apa biasanya agak keras-keras seperti itu. Tapi saya ingin lebih tenangkan ya. Gak kena matanya kan? Enggak. Enggak ya? Iya. Udah cukup. Saya mau berubah. Saya mau seperti yang lain. Main normal. Berteman. Iya.
seperti yang lain. Iya. Itu bisa terjadi kok, asalkan Mbak Nesti Saya lakuin. mau ngelakuin apa? Lakuin kayak misalnya lepasin jangkrik di alam, kemudian lepasin burung di alam bebas. Kan ada tuh penjual burung, terus lepasin kepiting yang kita bisa beli di mall-mall besar, live seafood gitu. Mas saya mau ikan itu dong, terus jangan potong dulu ya mas, saya mau bawa pulang aja gitu. Taunya saya dilepas kayak gitu. Kepiting yang hidup-hidup pun Saya bisa berubah. pasti bisa dong. Saya mau berubah. Bisa. Saya mau punya teman. Nggak apa-apa, setiap saya nggak mungkin nggak punya teman, nah soalnya manusia adalah makhluk sosial. Tapi At saya least selalu satu. bully. Saya dibully seperti orang aneh. Iya sih, karena emang gitu sih. Gini, karena dibully karena emang kelihatan aneh ya. Tapi satu hal, perlu satu teman aja udah cukup kok, nggak punya sampai ribuan teman, tapi orangnya jahat-jahat semuanya. Iya. Satu dua teman aja udah gitu. Iya, saya Dan mau punya temennya itu teman. manusia, bukan teman yang sosok gaib. Tapi seperti yang Roy bilang, ini dikasih madu, mudah-mudahan ada energi dan aura lebih positif, kamu bisa lebih Iya. tenang tadi seperti Iya, yang dibilang. madu bersifat menenangkan sih, karena baunya juga dan itunya. Saya akan belajar melupakan Nita, teman saya sepanjang 5 tahun yang lalu. Saya belajar melupakan teman baik saya. Mungkin mau ilham, dia butuh dukungan sebagai seorang wanita. Aku sebagai perempuan, aku simpati sama kamu gitu ya. Walaupun tadi kamu udah nyerang saya nggak ada. Kamu mirip Nita. Enggak sayang, maksudnya. Cantik. Iya, I know. Oke, udah. Jadi aku juga sebenarnya nggak mau punya sesama perempuan, tapi merasakan depresi yang berkepanjangan sayang. Jangan ya. Kamu itu punya masa depan masih panjang loh. Iya, Kamu aku harus mau bergaul sama berubah. siapa aja. Tapi Aku janji punya ya. teman. Oke, aku peluk kamu, tapi kamu nggak boleh ini aku lagi. Iya, aku Ya, punya teman. kita sama perempuan. Aku mau kamu bisa berjuang. Kamu harus. Aku punya teman. I know, tapi kamu nggak boleh kayak gitu lagi ya. Berubah Iya, sayang. aku ya. janji aku berubah. Iya, jadi harus jadi perempuan yang baik sama orang nice. Ya, nggak boleh sembarangan ada halusinasi lagi. Kan udah diobatin sama Kak Roy. Ya sayang ya? Ya aku Ya udah, juga deh. tuh sama Mas. Makasih ya Kak Roy. Iya nggak apa-apa, kamu punya teman kok, saya aja bisa jadi teman kamu. Makasih ya Kak. Aku punya teman. Nggak apa-apa. Nanti Iya. pasti lama-lama Kamu punya duduk sini, kamu tenang ya. Aku punya teman. Oke, Roy, menurut kamu apa yang harus dia lakukan supaya Farah bisa dia pertama, keluar dari depresi? jujur saya mau menyarankan dia ke yang lebih kompeten, tidak berarti paranormal, tidak, tapi saya mau mengarah ke arah medical gitu sih. Thanks. Jadi ya spesialis Kejiwaan. SPKJ itu ya, Oke. gitu kan. Saya merasa tampaknya Anda perlu untuk minum antidepresan sih. Karena yang kamu lihat itu memang ada gitu. Tapi berbola gitu. Ayo dong, Mbak Nesti, yuk sembuh. Bukan berarti gila, enggak. Ayo kita sembuh jadi orang yang punya banyak teman dan berkarya. Nah, itu dia kuncinya, berkarya. Kami yakin ya, kalau kamu punya karya yang bisa dibanggain sama diri kamu sendiri, kalau kamu sukses, pasti banyak sekali orang yang akan datang mau jadi teman kamu. Iya, saya mau punya teman banyak. Iya. Sekarang fokus aja di kehidupannya Mbak Nesti dulu, ya. Perbaikin diri dulu. Perbaikin diri, Cleanse your ditata heart. lagi. Hatinya dibersih-bersih. Saya nggak mau dibully lagi. Enggak ada yang akan membuli, enggak ada. Iya. Enggak, Mbak Nesti, kita bertiga udah kasih masukan mudeng kan tapi ya. Iya, Mak. Nih, satu lagi, Nesti, banyak yang nggak suka atau suka,
di dunia maya ataupun dunia real itu biasa aja sih menurut saya. Pasti ada yang nggak suka, ada yang suka sih. Tapi saya selalu jauhin. Saya dibully. Ya kadang orang juga public figure dibully. Saya kan Bukan kamu aja, semua orang, kerjaan apapun, orang apapun pasti ada yang haters, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita nggak bisa nutup mulut orang untuk nggak suka sama kita, nggak bisa. Tinggal kamu itu kembali ke diri kamu aja sih. Kalau aku bilang buat sesuatu, sibukin diri, itu aja sih yang paling penting. Sibukin diri kamu, buka lagi link-link pergaulan kamu. Itu sih yang pasti. Ini penting sekali nih buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya, bahwa yang namanya bullying, menyiksa secara batin, secara verbal atau fisik, melakukan kekerasan, itu bisa berakibat yang sangat fatal dan bisa terganggu kejiwaan seseorang. Harassment bullying. Betul. Jadi siapapun ya harusnya kalau ada pernah melakukan bullying, stop dari sekarang. Dan para orang tua nggak ada salahnya untuk mengingatkan anak-anaknya untuk tidak melakukan itu. Karena Efeknya kasihan akan seperti masih ini. muda. Efeknya akan seperti ini. Saya akan berubah. Saya nggak bakal makan jangkrik lagi. Iya. jadi Mbak Nesti, ayo bangkit ya. Coba, aku pengen lihat kamu bahagia, happy. Jangan berpikir macam-macam lagi. Nita itu lupain aja. Yuk. Nita lepas tuh, udah lepas ya? Udah Ron? lepasin aja, udah lepasin sama Kak Roy kok. Udah, Ya. pergi. Nih, Buat jangkrik hidup baru sekarang. jadi makan lagi. Ini oke makanan Nita, tapi bukan makanan kamu. Janganlah, biarin dia Iya. hidup dengan seininya. Ada makanan banyak yang enak kok. Ada pisang goreng, ada macam-macam, ini jangkrik. Iya. Jangan ya. Martabak. Ayo mulai hidup baru. Hidup baru kamu pasti baik, pasti indah, yakinin itu. Oke? Ya? Aku mau berubah. Iya, sekarang saatnya. Jangan ditunda, berubah dari sekarang. Akan ada tantangannya, tapi harus tetap yakin ada tujuan yang lebih baik di sana ya. Terima kasih ya, Nesti. Sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan juga buat kita semua di sini. Kamu boleh kembali ke studio. Semoga baik. Terima kasih. Semangat. Terima kasih ya Mbak Nesti. Ya. Janganlah kamu khawatir ketika kamu diajukan, tapi berjuanglah menjadi layak agar kamu dikenal. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Jaka dan Nesti. Kita lihat kalau Jaka tadi sebenarnya dia ya punya dua keris kembar yang tujuannya untuk memelet istri bosnya karena dendam. Tapi justru malah makhluk yang ada di benda itu menguasai jalan pikirannya, bahkan tadi sempat kerasukan di sini. Benar. Sementara Nesti ada sosok gaib berbentuk burung, teman yang dia bilang selalu setia. Gimana tanggapan kamu, Ron? Ini sebenarnya siapa? Jaka tuh aku agak menurut aku si Jaka ini masih ada egoisnya, masih ada pengen show off. Dan tapi si Jaka kayak nggak berhasil dalam hidupnya sih. Terus kalau Nesti, saya lebih kasih ke Nesti karena Nesti selain diganggu makhluk halus berupa burung, itu gangguan atau bukan terserah, tapi ternyata ada yang salah, ada yang konslet di pikiran, kayak setrumen kayak Jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. ya jadi kayak kurang 2 gram. Oh, oke. Mudah-mudahan sih dapat pertolongan profesional juga ya. Pastinya harus tuh. Ci, gimana tanggapan kamu? Jaka dan Nesti. Ya. Kaget aku. Sama Nesti tadi. Dua-duanya sih. Ternyata setiap hari acara ini banyak mendatangkan bintang tamu atau partisipan di luar. Kalau kehidupan sehari kan kayak nggak mungkin, cuma kan real ada. Iya, mungkin selama ini kita cuma denger doang ya. Gitu, denger tapi beneran terjadi itu. Dan Itu dia. aku ngerasa bahwa ya di hidup ini kita nggak boleh berbuat jahat sama orang. Kembali lagi itu terus yang selalu bilang nggak boleh jahat sama orang, terus berbuat baik walaupun kita dikasih jahat. Itu aja. Mudah-mudahan Jaka dan Nesti terbuka hatinya dan setelah dari sini bisa
ya mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Terima kasih Iki Amalia. Thank you. Terima kasih hadir udah kembali. diundang lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Kiki. Sukses God untuk bless you all. karir dan cintanya. Ya sukses. Amin. Mudah-mudahan. Yes. Rocky Yosi terima kasih. Thank you. Penjelasan pencerahan malam hari ini. Pemirsa, arti hidup jelas akan terlihat saat Anda jatuh 1000 kali, tapi bangkit 1001 kali. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.